Shalom, Oma, Opa, yang disayang Bapa di surga, yang ada di rumah masing-masing. Bagaimana kabar semuanya? Apakah dalam keadaan yang bersukacita terus? Tentu baik ya. Kalau hari ini kita dalam keadaan yang baik, itu karena kasih karunia Tuhan yang terus melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Kalau hari ini kita ada kesempatan memuji dan memuliakan Tuhan, karena kita masih memiliki kesempatan yang baik. Sekarang kita akan memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sebelumnya kita mulai acara, kita sama-sama menundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan kalau pada kesempatan ini kami masih memiliki waktu dan kesempatan yang baik memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ya Bapa kami yang ada dalam surga, urapi setiap kami yang ada di rumah masing-masing. Kendati pun kami berada di tempat yang berlainan, namun kami percaya bahwa urapan Tuhan akan terus memenuhi setiap kami, dari rumah ke rumah, dari pribadi ke pribadi. Diamkan semua suara yang ada dalam hati, jiwa dan pikiran kami, agar kami betul-betul fokus kepada pemberitaan Tuhan yang sebentar akan dibawakan oleh hamba-Mu yang akan syarakan firman ini. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan agar dapat menjadi kekuatan baru dalam setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Opa Oma yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini tuh. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Opa Oma yang ada di rumah, siapkan hati kita untuk kita lebih lagi menyembah dan memuji Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau puji syukur buat kebaikan dan anugerah Tuhan. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala puji
Bapa kami yang di surga. Sebentar kami akan lebih lagi Tuhan. Opa Oma yang akan lebih semangat lagi memuji Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Opa Oma lebih semangat lagi kita memuji Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian. Bersuka bagi Tuhan. Sebab Tuhan Yesus itu luar biasa buat kita. Yes. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita siapkan hati lebih lagi untuk kita terima berkat firman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuji Tuhan. Terlebih Tuhan saat yang istimewa ini, kami mau buka hati kami untuk dengar firman-Mu. Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami, urapi kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom Oma Opa di rumah. Puji Tuhan, saya percaya Oma Opa semua dalam keadaan sehat. Haleluya. Baik, kita akan dengar firman Tuhan siang hari ini. Tema firman siang hari ini adalah damai yang melimpah. Damai yang melimpah. Oma Opa pasti ya, setiap kita mau selalu dalam keadaan damai, amin. Ya, bukan hanya damai karena keadaan kita baik atau kita mempunyai segala sesuatu yang kita inginkan, bukan ya. Tapi kita mau damai yang sesungguhnya, damai yang sejati dan damai yang melimpah-limpah, amin. Oke. Oma Opa pasti pernah dengar cerita tentang Nabi Elisa ya. Suatu ketika Aram ya, kerajaan Aram menyerang kerajaan Israel, Nabi Elisa ini dikepung oleh pasukan Aram yang sangat banyak ya. Di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-15 saya bacakan buat kita. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi ya, ini ceritanya Nabi Elisa ada di kota Dotan ya. Jadi malam-malam, ketika malam hari Raja Aram mengirimkan pasukan yang sangat banyak sekali untuk menangkap Elisa di kota Dotan ya. Ayat 15, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi, ini adalah bujangnya Elisa ya, dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta yang ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepada Elisa, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawab Elisa, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." 17, lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ya. Jadi Oma Opa pasti mengerti apa itu damai ya. Damai itu perasaan tenang ya, aman, tentram, yang bersumber dari hubungan kita dengan Tuhan. Kok bisa ya Nabi Elisa ketika dia dikepung oleh bala tentara yang begitu banyak ya, kereta kuda dengan pasukan yang begitu banyak, tapi dia bisa merasakan tenang ya, bisa merasakan ketenangan luar biasa. Nah, dari beberapa ayat yang kita baca tadi, 3 ayat yang saya bacakan tadi, di situ kita tahu bahwa Nabi Elisa dia punya hubungan yang begitu lekat, begitu karib dengan Tuhan. Dia sangat percaya bahwa Tuhan selalu berpihak kepadanya. Jadi meskipun dalam keadaan terkepung, keadaan yang begitu mendesak, keadaan yang begitu berbahaya, tapi Nabi Elisa tetap tinggal tenang, tetap tinggal dalam keadaan damai karena dia tahu Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Ya, dengan pasukan kereta berapi yang mengelilingi Elisa. Saya percaya setiap kita, siapapun, dari anak kecil ya, remaja, dewasa, bahkan orang tua, semua orang mau hidup dalam keadaan damai. Tidak ada seorang pun yang menginginkan hidup dalam keadaan penuh dengan konflik, masalah, huru-hara ya. Setiap kita mau keadaan yang damai. Tapi seringkali pada kenyataannya kita hidup di dunia yang
setiap hari terjadi keributan, hiruk pikuk ya. Kita buka mata, kita sudah, apalagi kalau langsung lihat berita, langsung ya, banyak berita yang terjadi, yang kita dengar itu akan mempengaruhi perasaan kita. Oma Opa pasti juga mengerti bahwa ketika Tuhan Yesus hidup bersama-sama dengan murid-muridnya, murid-murid Tuhan Yesus pun tidak lepas dari yang namanya masalah, ya, masalah, tekanan, dan masih banyak ini lagi pergumulan mereka. Kita lihat firman Tuhan di dalam Markus 4 ayat yang ke-35 sampai yang 39. Ini yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ayat 5 saya bacakan untuk kita. Markus 4 ayat yang ke-35. 36 ya. Mereka meninggalkan orang banyak. 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, udah mulai sore, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Oma Opa, waktu bulan Juni yang lalu saya dengan Pak Rudi kami pergi ke pelayanan ke Halmahera Timur ya. Itu jauh sekali, perjalanan 16 jam itu non-stop ya, dari pesawat kami turun di Ternate, lalu kita naik mobil sampai masuk ke dalam hutan, itu jauh sekali ya. Jauh sekali. Selain masuk ke dalam hutan bermobil, kami juga naik perahu, Oma Opa ya. Naik perahu itu perahu nelayan, Oma Opa bisa bayangkan ya, tanpa atap, hanya begitu saja perahu. Itu kami naik perahu kurang lebih mungkin 2,5 sampai 3 jam ya. Nah itu waktu berangkat cuaca sangat cerah ya, sangat cerah. Tapi apa yang terjadi ketika perahunya mulai bergerak, ternyata hujan dan cukup deras hujannya ya. Jadi kami semua berhujan-hujan ria di dalam perahu yang tanpa atap itu. Kondisi seperti itu tuh tidak ideal Oma Opa ya. Dan itu bisa membuat kami jadi sakit begitu ya. Akhirnya saya hanya berdoa, saya bilang, "Tuhan, jangan sampai saya sakit." Karena di situ kita masuk hutan, untuk mendapatkan obat itu sangat sulit, apalagi ke rumah sakit ya, itu mustahil, nggak ada rumah sakit. Akhirnya yaitu yang saya lakukan adalah berdoa dan terus berdoa. Saya bilang, "Tuhan, tolong saya, jangan sampai saya sakit." Jadi ketika berangkat dengan baju yang ada di badan ini ya, kami kan dikasih tahu kita pergi ke tempat ini ya, melewati laut, tidak menginap. Diinformasikan demikian, kita akan pulang secepatnya setelah ibadah selesai. Nah itu rencana kami sebagai manusia. Tapi apa yang terjadi, ternyata apa yang kami rencanakan itu bukanlah rencana Tuhan ya. Jadi kami berhujan-hujan selama 2,5 sampai 3 jam dengan kapal dan ombak ya begitu ya, terus bergoyang karena di laut. Turun dari perahu ya, saya jalannya udah sempoyongan Om Opa. Udah sempoyongan. Itu kapalnya itu airnya masuknya cuma sedikit ya. Begitu aja saya sudah sempoyongan ya, masih bisa berjalan, masih
sempoyongan, begitu turun ada kursi, saya langsung duduk di situ dan langsung tidur ya, luar biasa. Nah itu kondisi yang saya hadapi Oma Opa ya, dengan tidak ada angin taufan, hujan tidak deras sekali, lumayan ya. Tapi itu cukup membuat tubuh jadi lemah ya. Beberapa rekan juga mereka masuk angin karena hujan-hujanan tanpa payung, tanpa jas hujan. Nah, saya membayangkan dengan apa yang baru kita baca tadi ya. Apa yang kita baca tadi, bahwa murid-murid Tuhan Yesus menghadapi sesuatu yang mengerikan. Ada taufan yang mengamuk di kapal yang mereka tumpangi itu. Dan saya percaya itu pasti kondisi yang sangat mengerikan. Sampai mereka berteriak, "Guru, apakah guru tidak peduli kalau kita binasa?" Ya, saya percaya pasti itu kondisi yang sangat genting, kondisi yang sangat berbahaya. Karena murid-murid Tuhan Yesus itu mereka nelayan, mereka biasa menghadapi ombak, ya, mereka biasa menghadapi hujan barangkali di danau. Tapi kondisi yang mereka hadapi yang tadi kita baca itu sangat mengerikan sampai mereka berteriak. Nah, Oma Opa, ayat yang ke-39 tadi, apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika ada angin taufan? Ya, Tuhan Yesus bangun ketika murid-murid berteriak. Ya, Tuhan Yesus bangun, lalu Tuhan Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau, ya, angin danau, angin yang menyebabkan danau itu tidak tenang. Tuhan Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, anginnya reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Om apa perhatikan di sini. Jadi ketika ada masalah, ada taufan, ya, yang Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan Yesus menghardik angin itu. Apa yang menyebabkan kepanikan terjadi? Apa yang menyebabkan damai sejahtera itu hilang? Itu harus dihardik. Amin. Oma Opa, mulai siang hari ini Oma Opa belajar ya. Kalau ada masalah datang, kita tahu tidak semua masalah itu berasal dari Tuhan. Ya, kalau ada masalah datang, kita harus menghardik masalah itu. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan, menghardik angin dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Nah, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu sungguh dahsyat. Amin. Perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu luar biasa, mengubahkan keadaan yang tidak baik, keadaan yang tidak tenang, keadaan yang panik, taufan menjadi teduh. Oma Opa, siang ini Oma Opa tak engkap perkataan ini ya. Perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, firman Tuhan itu bisa mengubahkan keadaan yang tidak baik. Katakan amin. Ya, kita harus menghidupi firman Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika ada masalah adalah Tuhan Yesus perkatakan firman. Kita pernah baca di firman Tuhan katakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengapa? Karena firman Tuhan itu hidup dan menghidupkan yang mati. Dalam cerita ini, firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu menenangkan badai. Ya, itu yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apa yang Oma Opa hadapi, tapi saya mengerti bahwa selagi masih ada nafas di dalam tubuh kita, seringkali Tuhan izinkan kita menghadapi masa-masa sulit. Yang Tuhan maksudkan adalah supaya kita mampu melewati semua itu karena kita bersama dengan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dan kita menghidupi firman Tuhan. Oma Opa, ada seorang pemazmur yang terkenal ya, Raja Daud, seorang yang luar biasa, yang begitu karib, begitu dekat, begitu intim dengan Tuhan. Apakah Raja Daud yang begitu intim, begitu lekat, begitu karib dengan Tuhan
bebas dari yang namanya ketakutan? Tidak, ya. Raja Daud seorang yang luar biasa, dia pun menghadapi ketakutan. Kita tahu Raja Daud selalu dikejar oleh mertuanya, itu Raja Saul, ya. Selama Raja Saul hidup, dia selalu mengejar Daud kemanapun Daud melarikan diri. Itu sungguh kehidupan yang tidak nyaman, tidak enak, dikejar-kejar terus, ya. Nah, Raja Daud dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6, dia berkata demikian, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Jadi Raja Daud pun mengalami tekanan dalam jiwanya, ya. Dikatakan gelisah di dalam dirinya, ya. Jiwanya tertekan dan jiwanya gelisah. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Opa, Raja Daud sungguh menyadari bahwa yang namanya tekanan, kegelisahan itu seringkali datang dalam hidupnya. Nah, apa yang dilakukannya? Dia berkata kepada jiwanya, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Kalau siang hari ini opa ada yang merasa tertekan, merasa gelisah, mari kita ikuti apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia berkata, berharaplah kepada Allah. Mengapa berharap kepada Allah? Karena Raja Daud sudah melihat bahwa Tuhan Allah selalu menolong dia. Amin. Jadi ketika hati kita gelisah, jiwa kita gelisah, tertekan, mari kita berharap kepada Allah. Kita mau mengingat bahwa kalau kemarin Tuhan menolong kita, saat ini pun Tuhan akan menolong kita. Amin. Bahwa kalau kita berharap kepada Allah, kita tidak akan pernah dikecewakan. Ya, opa, itu Raja Daud. Apa yang firman Tuhan katakan tentang damai sejahtera yang melimpah-limpah? Kita buka dalam Yesaya 48. Ayat yang ke-18. Ya, mari saya bacakan buat opa. "Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti." Opa, ini adalah firman Tuhan, ya. Kita tadi sudah baca, ya, bahwa firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu luar biasa, bisa mengubahkan keadaan kita. Amin. Nah, di Yesaya 48 ini Tuhan berkata, sekiranya kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan, apa yang tertulis dalam Alkitab, kita memperhatikan. Coba kita katakan bersama-sama, memperhatikan. Memperhatikan, ya. Kalau misalnya saya dibilang Pak Rudi begini, coba perhatikan tuh semut yang lewat itu, ya, gerombolan semut gitu, ya. Musim panas kan banyak semut. Atau Pak Rudi berkata, lihat tuh semut. Apa yang saya lakukan ketika disuruh melihat, saya hanya melihat sekilas saja. Tapi kalau ada perkataan perhatikan, apa yang harus kita lakukan? Kita memberikan perhatian, ya. Mengamat-ngamati. Saya suka mengamat-ngamati binatang, ya, tanaman, serangga. Kalau kita punya waktu yang panjang, kita misalnya mengamati dari kepompong menjadi kupu-kupu, itu luar biasa sekali, ya. Itu benar-benar memperhatikan atau mengamati. Nah, firman Tuhan berkata, sekiranya engkau memperhatikan, ya. Jadi firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan tidak hanya kita baca, tapi harus kita perhatikan, ya. Perhatikan artinya memberikan perhatian. Dengan kata lain, setiap hari kita perhatikan, kita lihat, kita amati, ya. Kita memberikan perhatian penuh. Maka damai sejahtera kita akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Bayangkan, ya, opa, ya. Sungai yang tidak pernah kering. Sungai ada yang kering, ya. Sungai musiman namanya. Kalau musim hujan
ada airnya. Kalau musim kemarau, kering. Nah, firman Tuhan menjanjikan kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera kita akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Luar biasa ya. Sekalipun musim kemarau, sungai kita tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu, katakan kebahagiaan. Kebahagiaan, siapa yang gak mau bahagia di dunia ini? Semua orang kepengen bahagia. Nah, rahasia supaya kebahagiaan kita terus berlimpah dikatakan ya, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Gelombang laut tidak pernah berhenti ya. Jadi kalau kita mau damai sejahtera kita dan kebahagiaan kita terus berlimpah-limpah, tidak pernah kering, tidak pernah berhenti, yang harus kita lakukan adalah memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa tinggal dalam damai sejahteranya Tuhan yang melimpah-limpah opa-opa? Yang pertama adalah mau tidak mau kita harus memperhatikan perintah Tuhan seperti yang kita baca dalam Yesaya 48 ayat yang 18 ini ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah memperhatikan perintah-perintah Tuhan, yaitu firman Tuhan. Bagaimana caranya? Setiap hari kita harus memberi waktu membaca firman, bukan hanya membaca, kita merenungkannya, bahkan kita buat catatan ya. Misal seumpama kita baca hari ini satu pasal ya, kita sediakan waktu kita baca satu pasal. Misalnya dalam satu pasal ada 15 ayat, kita baca ya, pelan-pelan baca. Di ayat di mana kita merasa itu menyentuh hati kita ya, atau ayat itu seperti melompat ke dalam hati kita, ayat itu kita catat. Kita catat, kita renungkan ya. Yosua diminta Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam ya, siang dan malam, bahkan ketika engkau duduk, ketika engkau berjalan, dengan kata lain 24 jam apapun aktivitasmu Yosua, engkau harus merenungkan firman Tuhan. Nah, Tuhan mau kita melakukan seperti itu. Janji Tuhan kepada Yosua adalah engkau akan beruntung, akan berhasil kemanapun engkau pergi. Luar biasa bukan? Nah, mari kita mulai sediakan waktu satu hari baca satu pasal ya. Nanti ada waktu lagi senggang, kita baca lagi pasal berikutnya. Kita baca pelan-pelan, lalu kalau ada satu ayat yang melompat ke dalam hati kita, kita catat. Kita renungkan itu, renungkan dan bertanyalah kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita bertanya, Tuhan akan menjawab. Amin. Itu yang sering saya alami. Ada hal-hal yang saya tidak mengerti, saya bertanya, dan Tuhan menjawab. Opa, jadi yang pertama yang harus kita lakukan supaya damai yang kita alami karena kita punya hubungan dengan Tuhan, itu bisa melimpah-limpah dalam hidup kita adalah kita melekat pada firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan. Dengan kata lain, yang paling penting dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Amin. Bagaimana bisa jadi bagian yang sangat penting, jadi prioritas? Kita bangun tidur, itu yang pertama-tama kita lakukan. Kita haus, lapar, pengen dengar Tuhan mau ngomong apa sama kita di hari yang baru ini. Amin. Jadi kita baca firman, kita mencatat, dan kita merenungkan, kita bertanya pada Tuhan. Bergaul karib dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita bangun hubungan dengan Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan ya. Mau tidak mau, doa tidak bisa diputuskan, tidak bisa dipisahkan dari pembacaan firman kita. Karena ketika kita baca firman, ada hal-hal yang kita tidak mengerti, kita bisa bertanya pada Tuhan dalam doa-doa kita. Amin. Saya percaya ketika kita bangun hubungan yang begitu lekat, begitu intim, begitu kuat dengan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Elisa tadi, kemanapun dia pergi, bahkan ketika dia dikepung oleh tentara Aram yang begitu banyak, dia tidak merasa gentar, dia tidak merasa takut,
dia tetap dalam keadaan damai. Karena dia tahu Tuhan beserta dengan dia, Tuhan yang menjadi pembela bagi dia. Baik Oma Opa, siang hari ini mari minta damai yang melimpah-limpah dari surga, amin. Kita akan terus memelihara damai yang melimpah-limpah itu dalam hidup kita melalui pembacaan firman kita, melalui doa kita. Saya pun tidak luput dari masalah ketika saya menghadapi tekanan seperti yang dialami oleh Raja Daud. Ketika jiwa saya gelisah ya, gak bisa tidur, bagaimana ini Tuhan. Di saat itulah duduk di kaki Tuhan, sembah Tuhan, bertanya pada Tuhan ya, baca firman Tuhan, ngerti gak ngerti, baca terus. Bapa kita di surga itu tahu bahwa hati kita ini tertekan, bahwa hati kita gelisah, bahwa kita perlu damai sejahtera yang melimpah-limpah dari surga. Maka Bapa akan menjawab kita. Puji Tuhan. Saya berharap mulai siang hari ini kita membuat keputusan Oma Opa bahwa kita mau bergaul karib dengan firman Tuhan dan kita mau terus mencari wajah Tuhan, supaya kita terhubung dengan Tuhan dan damai sejahtera yang dari surga yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu boleh mengalir dengan limpahnya dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu luar biasa Tuhan. Hanya dekat Engkau kami boleh merasakan damai. Damai yang melimpah-limpah. Tuhan Yesus Raja Damai, siang ini datanglah dalam keluarga kami. Datanglah dalam rumah kami. Penuhi setiap kami dengan damai sejahtera-Mu yang melimpah-limpah. Tuhan, kami percaya damai-Mu Tuhan yang akan terus memelihara, menjaga hati kami tetap teduh tenang di dalam Engkau. Sekalipun di sekeliling kami taufan mengamuk, kami akan aman dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Siang ini Tuhan kami diingatkan kembali bahwa firman-Mu luar biasa. Firman-Mu bisa mengubahkan keadaan yang tidak baik menjadi baik. Tuhan, kami mau pegang firman-Mu. Kami mau menghidupi firman-Mu. Engkau menghardik badai Tuhan. Engkau menenangkan danau Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau hadir dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam rumah kami, keluarga kami akan mengalami damai, akan teduh di dalam Engkau. Apapun masalah yang kami hadapi, kami percaya firman-Mu menjadi jawaban Tuhan. Kami mau menghidupi firman-Mu setiap hari, karena firman memberikan jalan keluar. Firman-Mu mengubahkan keadaan kami, firman-Mu menyembuhkan kami. Firman-Mu luar biasa. Firman-Mu menjadi jalan keluar untuk apapun masalah yang kami hadapi. Kami mau melekat dengan firman-Mu Tuhan.
Kami mau mencintai firman-Mu, menghidupinya setiap hari. Dan terlebih Tuhan, kami rindu selalu ada di kaki-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau setiap saat. Kami mau terus terhubung dengan Tuhan, supaya damai yang melimpah-limpah itu ada terus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati oma opa yang siang hari ini mengikuti ibadah. Roh Kudus jamah satu demi satu, lawat satu demi satu. Apapun kebutuhan oma opa siang hari ini, Tuhan Engkau terlebih tahu, Engkau yang menjawab. Dalam nama Tuhan Yesus, yang mengalami kelemahan tubuh Engkau jamah saat ini, jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya yang jiwanya gelisah, tertekan, siang hari ini boleh mendapatkan damai di dalam Engkau, keteduhan di dalam Engkau, karena Engkau Raja Damai masuk dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus lawat setiap keluarga oma opa, terus lawat, pulihkan keluarga demi keluarga, hidup dalam damai sejahtera-Mu yang melimpah-limpah. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Raja Damai kami. Haleluya. Amin. Mari oma opa yang dikasihi Tuhan, kita bersatu doa di dalam doa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami, dan kami terus Tuhan tinggal di dalam Tuhan. Dan damai sejahtera-Mu penuh dalam hidup kami. Hidup kami dipenuhi dengan sukacita dan gairah yang sungguh-sungguh makin hari mengasihi Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Ami yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati pelayanannya, pekerjaannya, rumah tangganya Tuhan, berkati berlimpah-limpah. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersatu hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kota dan bangsa yang kami kasihi Tuhan. Mari Tuhan, Engkau terus melawat kota dan bangsa kami. Biar belas kasihan-Mu turun atas kota dan bangsa kami Tuhan. Kami rindu pemulihan demi pemulihan terjadi atas kota dan bangsa kami. Bangsa kami diubahkan menjadi seperti apa yang Engkau mau Tuhan. Terus Engkau pulihkan, sembuhkan bangsa ini dari COVID-19 Tuhan. Dari resesi ekonomi, bahkan dari LGBT, narkoba, terorisme, radikalisme kami tolak di dalam nama Yesus. Biar pemerintahan yang bersih ada di negeri ini Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Dari presiden, wakil presiden, menteri, jajaran pemerintah yang di bawahnya Tuhan, gubernur, wali kota. Engkau terus memberkati mereka Tuhan, bahkan sampai camat, RT, RW dan lurah Tuhan. Biar belas kasihan Allah turun atas mereka, dan terus hikmat Allah turun atas para pemimpin bangsa kami ini Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin rakyat ini dengan penuh damai sejahtera, hidup dalam keadilan dan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya lawatan-Mu terjadi atas bangsa ini. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Engkau memberkati Pak Niko dengan 4 wakilnya, Bapak Gembala Rayon kami, Bapak Beni Gunawan beserta gembala-gembala cabang yang ada, juga Bapak rohani kami di tempat ini Tuhan, sebagai gembala kami juga Engkau memberkati Pak Rudi Tuhan, bersama istri dan anak-anak Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini, pakai mereka lebih hari lebih lagi Tuhan. Biar hikmat Allah, marifat dari surga turun atas hamba-hamba-Mu, sehingga hamba-hamba-Mu ini boleh membawa kami menjadi umat yang layak, yang berintegritas, supaya hidup kami Tuhan sempurna ketika Engkau datang yang kedua Tuhan. Kami juga berdoa buat oma opa yang ada di rumah. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka. Biar damai sejahtera-Mu turun atas oma dan opa, dan mereka terus berpengharapan di dalam Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kebahagiaan yang sejati hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Terus berkati mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan dan sukacita, sehingga kami boleh Engkau dapati Tuhan. Hidup kami kudus, sempurna di hadapan Engkau, dan kami boleh layak di dalam kerajaan surga-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di akhir ibadah umas ini kami mengucap syukur, dan kami percayakan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan, dan kami persiapkan hati kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan melalui hamba-Mu. Mari Oma Opa kita terima berkat Tuhan.
Terimalah segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di surga, di dalam anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus, Raja damai itu, dan persekutuan yang intim manis kuat bersama dengan Roh Kudus, terus menyertai kita siang hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Mari yang sudah menerima dan percaya bersama-sama katakan, amin.